Manusia pun mampu menciptakan sesuatu di alam astral, di alam pikiran, di alam batin. Hal ini sudah pernah kita praktekkan di dalam video kami yang berjudul Cara Membuat Raja Kekuatan Alami Dalam Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada tema video kali ini, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita atas nama akun Jamawi Rohman. Pertanyaan ini diajukan di dalam video kami yang berjudul Sholat Tanpa Akal Tapi Masuk di Kesadaran Terdalam. Langsung saja kita bacakan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, mau nanya, kalau pandangan batin fokus kepada Allah itu dapat dibayangkan bukan hanya dengan rasa. Mohon maaf kalau ada kekeliruan yang datang dari diri pribadi saya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dalam video yang sama kita bacakan juga. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi apa pandangan batin ke jati diri? Mohon dijelaskan. Sebelumnya mohon maaf, tapi aku betul-betul ragu dalam pandangan batin. Waktunya sholat, terima kasih. Selama aku hidup, hanya Syekh Jati dapat aku curhati. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Ya, memang pertanyaan ini diajukan di dalam kolom komentar pada saat waktu azan Isya. Di sini dipertanyakan, maaf mau nanya, kalau pandangan batin fokus kepada Allah itu dapat dibayangkan bukan hanya dengan rasa. Ini adalah benar-benar harus kita berhati-hati di sini. Kenapa di sini kita harus selalu menggunakan rasa, selalu menggunakan hati dan yang lain, bukan membayangkan? Karena pandangan batin fokus kepada Allah itu jika kita pakai dengan cara membayangkan, ini sangat rawan. Banyak sekali hal-hal yang akan terlintas di bayangan-bayangan pemikiran kita. Semuanya, baik itu bersifat duniawi, kebiasaan-kebiasaan hidup, dosa-dosa kita mungkin, atau mungkin permasalahan hidup, itu semua akan terlintas di dalam pandangan-pandangan batin kita. Dan yang paling penting lagi, yang menurut saya sangat fatal, jika kita menggunakan bayangan Allah di dalam pandangan batin, maka saat itu secara tidak langsung kita mengadakan Allah yang baru. Padahal di sini Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Beliau tidak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan siapa-siapa, tidak membutuhkan bayangan-bayangan dari seseorang yang memujanya. Dan Allah sendiri tidak menyukai dengan hal-hal bayangan apapun. Itu jelas sekali. Allah tidak suka bayangan-bayangan apapun di dalam pemikiran manusia. Dan di sini juga dipertanyakan, apa pandangan batin ke jati diri? Mohon dijelaskan. Untuk mencari pandangan batin ke jati diri, sebetulnya banyak sekali Allah memberikan pintu-pintu kemurahannya kepada kita. Seperti contoh hati, sehingga para sufi mengatakan bahwa hati orang-orang mukmin adalah rumah Allah. Kita bisa masuk melalui hati, kita bisa masuk melalui rasa, kita bisa masuk melalui akal, kita bisa masuk melalui sifat-sifat Allah yang lain. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk kita. Bahkan nafsu sekalipun bisa kita gunakan sebagai jalan untuk menemui jati diri kita. Bahwa nafsu juga termasuk hijab pertama manusia. Ada 7 tingkat nafsu. Dari nafsu yang paling tebal adalah amarah, dan nafsu yang paling halus, nafsu tersebut sudah menyatu dengan Rabbul Jalil Allah, yakni nafsu kamilah. Dari ke-7 tingkat nafsu tersebut kita bisa masuk. Di dalam rasa juga banyak sekali lapisan-lapisan rasa yang bisa kita masuki. Semua diberikan kepada Allah, semua diciptakan oleh Allah untuk kita, tergantung di mana makom kita. Jika makom kita mampu masuk dari pintu akal, Allah pasti akan memberikan hidayah khusus
Jika kita mampu masuk di dalam hati, Allah juga akan memberikan sesuatu yang sangat istimewa dengan rahasia-rahasianya. Jika kita mampu masuk dalam rasa, Allah juga akan memberikan rahasia-rahasia hakikat Allah kepada manusia. Kenapa di sini kita tidak menyarankan untuk membayangkan? Karena bayangan adalah tercipta di dalam pikiran kita. Pikiran adalah hal yang terluar, jadi dari ruh keluar ke sukma, keluar ke rasa, keluar ke hati, keluar ke akal, dari akal keluar menjadi pikiran. Pikiran itulah yang menciptakan sesuatu di dalam sebuah angan-angan, dan ini belum bisa dikatakan menuju ke diri sejati, karena kita menciptakan hal baru dari pikiran kita. Sesungguhnya selain Allah, manusia juga mampu menciptakan sesuatu atas izin Allah sesuai dengan kemampuan, daya, rasa, karsa, dan cipta manusia. Baik itu di lahiriah, manusia pun mampu menciptakan sesuatu di alam astral, di alam pikiran, di alam batin. Hal ini sudah pernah kita praktekkan di dalam video kami yang berjudul Cara Membuat Raja Kekuatan Alami Dalam Diri. Di situ banyak sekali dijelaskan energi-energi yang mampu kita ciptakan, yang mampu kita keluarkan dari daya, rasa, karsa, dan cipta kita sendiri, seperti dari potensi cahaya dalam diri, seperti dalam pernafasan, teknik nafas, tenaga dalam, ataupun zikir yang kita laksanakan terus, dan di situ mampu mengeluarkan energi-energi khusus yang mungkin bisa berguna untuk melindungi diri kita dan keluarga-keluarga kita atau orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di sini juga dijelaskan ada sedikit keraguan ya, tapi aku betul-betul ragu dalam pandangan batin. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, karena sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman dan dusta adalah keraguan. Sebuah kedustaan yang ada di batin manusia, insya Allah tidak akan mampu mengarahkan manusia pada tingkat yakin, tapi mohon kita lebih condong ke dalam yakin tersebut. Di dalam salah satu hadis fikih dijelaskan, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi apakah pandangan batin menuju ke jati diri kita bisa gali di dalam hati kita, kita bisa gali di dalam otak kita, kita bisa gali di dalam rasa kita. Saya pernah membuat video yang berjudul Rahasia Pikiran dan Akal. Ini menurut saya bisa menjadi referensi atau sebuah contoh untuk kita mengenal potensi-potensi di dalam diri kita. Lihat video tersebut, insya Allah ini akan membuka pikiran kita untuk lebih mengenal jati diri kita. Tapi yang terpenting kita tidak perlu membayangkan sesuatu, karena apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita sesungguhnya sudah lebih dari cukup. Silahkan direnungi untuk membuat kita mampu mengarahkan kepada salah satu titik untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.